Assalamualaikum. Halo Bu Ade, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Seneng banget nih saya ketemu sama Ibu. Bagaimana keadaan Ibu? Saya dengar Ibu kemarin sakit ya, Bu ya? Iya Bu, beberapa hari sempat sakit, tapi Alhamdulillah berkat doa Bu Ade juga, saya hari ini sudah sehat walafiat. Iya, selalu ada yang dipelajari ya Bu saat kita bertemu. Hari ini gimana nih? Katanya ada sesuatu yang ingin diobrolin untuk dipecahkan masalahnya. Coba Bu Ade, ada apa sih? Apa tujuan pertemuan kita pada hari ini nih? Iya nih, Bu. Tujuan kita ngobrol hari ini nih, Bu ya. Saya ini ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mhm. Gitu. Wah, wah, rupanya serius nih. Wajah sedikit mendung Bu Ade. Iya, Bu. Nih, tuh. Ya Iya, Bu. gimana? Bantu saya nih, Bu ya. Saya lagi kebingungan nih. Saya ini lagi kewalahan sama seorang murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan sebuah konsep nih Bu, ada saja yang dia lakukan. Eh, yaitu tujuannya kayaknya untuk memecah fokus dan konsentrasi di kelas deh Bu. Jadi perhatian teman-temannya juga jadi buyar gitu menanggapi saya di belajar itu di kelas jadi buyar aja nggak konsentrasi gitu Bu. Begitu. Baik, Bu. Dengan senang hati ya, Bu. Saya siap mendengarkan cerita Ibu dan mudah-mudahan nanti akan ada solusi. Memang apa yang sudah dilakukan oleh murid Ibu itu sehingga mengalihkan perhatian Ibu dan kawan-kawan dalam satu kelas itu, Bu? Begini Bu, ketika saya sedang menjelaskan konsep atau materi baru, ada saja ada seorang anak yang Mhm. suka berjalan aktif, ke sana kemari, Mhm. ngobrol, nyeletuk di luar materi atau sekedar memainkan pensil Mhm. di tangannya gitu Bu. Jadi konsentrasi teman-temannya dan saya juga jadi terganggu gitu Bu, nggak fokus ngajarnya gitu Bu. Itu setiap saya mengajarkan materi baru, sering seperti itu Bu. Jadi itu yang dia lakukan ya, Bu. Lantas, situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Saya ingin murid saya itu bisa fokus Bu, menyimak penjelasan dari saya sehingga eh, teman-teman sekelasnya pun mudah untuk memahami konsep yang saya ajarkan gitu Bu. Luar biasa ya Bu ya. Ibu ingin murid-murid itu fokus menyimak penjelasan Ibu dan mudah memahami konsep-konsep materi yang Ibu ajarkan pada mereka. Baik, kira-kira nih apa saja yang perlu Ibu lakukan untuk mewujudkan itu Bu? Ya mungkin saya harus memahami kebutuhan murid-murid saya itu deh Bu. Kebutuhan Mhm. belajarnya maksudnya yang sesuai dengan kesiapan belajarnya, profil belajarnya atau minat belajarnya deh Bu. Kayaknya itu deh. Hmm. Iya, bisa jadi ya Bu. Ada lagi mungkin yang akan Ibu lakukan selain menemukan minat dan profil belajar anak-anak dalam satu kelas itu? Saya juga mungkin harus membuat konten-konten pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajarnya itu, Bu. Jadi artinya mungkin saya tidak mengajar dengan satu metode yang Mhm. sama untuk semua murid, harus berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya gitu, Bu. Oke, luar biasa ya Bu. Mungkin ada lagi Bu yang akan Ibu lakukan nih selain tadi Bu bilang akan menemukan kebutuhan anak-anak dalam satu kelas, akan membuat konten-konten pembelajaran yang menarik untuk beberapa anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin ada lagi yang bisa Ibu lakukan sebelum Ibu mulai pembelajaran misalkan di awal pembukaan seperti itu Bu. Oh iya ya Bu ya, mungkin di awal pembelajaran sebelum saya masuk ke materi pokok, saya akan Mhm. terapkan mindfulness deh Bu. Kalau di SD bisa dengan bernyanyi kayaknya Bu, agar mereka Iya. lebih fokus gitu ke pembelajaran yang akan mereka hadapi. Oh, ide yang bagus. Berarti diawali dengan menyanyi terlebih dahulu ya, Bu ya.
supaya apa ya minat anak itu muncul sebelum proses pembelajaran barangkali begitu ya Bu ya. Oke, kalau begitu sebuah rencana yang luar biasa Bu Ade. Kapan Ibu Ade akan memulainya? Mungkin di pertemuan minggu depan deh Bu, akhir minggu ini 3 hari saya bikin perencanaannya dengan matang, jadi minggu depan bisa langsung eksekusi Bu. Aksi nyatanya Oke, minggu depan kayaknya pas. oke, baik. Dengan melihat identifikasi masalah dan rencana tindakan perbaikan yang akan Ibu lakukan, sudah Ibu ceritakan ke saya nih. Jadi apalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sebagai kondisi ideal yang akan Ibu berikan kepada murid-murid Ibu yang luar biasa itu? Jadi begini Bu, saya ingin mengembangkan bagaimana diri saya sebagai seorang guru itu mampu memenuhi kebutuhan belajar dari murid-murid saya Bu. Oke, guru yang luar biasa ya. Ibu ingin memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang sangat beragam dan unik tersebut. Kalau begitu Ibu, apa indikator dari Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda itu? Indikatornya semua murid saya itu memahami konsep yang saya ajarkan. Selain itu juga mereka bisa menikmati proses pembelajaran di kelas dengan menyenangkan, sesuai dengan gaya belajar mereka, kesiapan belajar mereka, dan juga minat belajar mereka, Bu. Itu deh kayaknya idealnya, Bu. Baik, jadi indikatornya adalah semua murid Ibu bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan dengan lebih mudah. Mereka menikmati proses pembelajaran yang sedang Ibu lakukan dengan cukup senang atau menyenangkan. Baik Bu, sebuah hubungan dengan tujuan tersebut di antara skala 1 sampai 10 nih. Jika 10 Ibu berarti sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jika 0 berarti belum. Nah, Ibu Ade ada di angka berapa saat ini nih? Sepertinya saya masih di angka 6 deh, Bu. Iya, 6 deh, Bu, kayaknya. Masih di angka 6 ya. Iya. Bisa dijelaskan itu di angka 6 maksudnya gimana Bu Ade? Saya jawab angka 6 itu karena pada proses pembelajaran yang saya laksanakan itu baru mengakomodir 3 tingkat pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Saya itu belum memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan mempertimbangkan minatnya, kemudian kesiapan belajarnya, dan profil belajarnya, Bu. Baik, Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan, Bu Ade? Di angka 8 deh, Bu. Cukuplah di 8 8. ya. Iya. Iya, 8. Seperti apa itu, Bu? Saya akan mencoba menyiapkan proses pembelajaran yang saya akan laksanakan itu sesuai dengan profil belajar dari murid-murid saya, Bu. Oke, baik. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid Ibu, apa saja yang akan Ibu lakukan nih? Yang pertama saya akan melaksanakan tes diagnostik dulu nih Bu, biar nanti terlihat tuh pemetaan gaya belajar dari murid-murid saya itu. Setelah itu saya akan merencanakan pembelajaran dan membagi murid saya itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan pemetaan hasil tes diagnostik tersebut. Saya juga akan menyiapkan bahan-bahan ajar serta konten-konten yang berbeda untuk mereka gitu Bu, tidak sama sesuai dengan hasil pemetaan tadi. Dan juga saya akan membimbing mereka secara berkelompok Bu, memaksimalkan pembimbingan berkelompok. Mungkin itu deh Bu. Iya, baik. Rencana pembelajaran yang luar biasa ya Bu, yang akan Ibu buat tersebut. Tentu dengan tujuan akhirnya adalah anak-anak Ibu fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar. Apa ada hal lain yang perlu Ibu tambahkan Bu Ade? Saya pikir cukup Bu, itu sudah cukup. Oh iya. Baik, saya tunggu cerita rencana aksi yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu. Semoga pembelajaran berjalan dengan baik sesuai rencana. Anak-anak fokus dengan pembelajaran Ibu. Amin Bu. Baik Bu, semoga begitu ya Bu, insya Allah deh.
Minggu depan saya akan melaksanakan rencana saya itu. Bismillah Bu ya. Semangat ya Bu Ade melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Untuk mengakhiri obrolan kita hari ini nih, apa yang sudah Ibu Ade dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, beban pikiran saya sekarang sudah berkurang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadi Bu. Bahwa ternyata untuk membuat murid saya fokus menyimak dan bisa memahami konsep materi yang saya ajarkan itu ternyata mudah. Ternyata saya harus menyiapkan metode pembelajaran, strategi, juga bahan ajar yang berbeda-beda yang mengakomodir kebutuhan murid-murid saya yang berbeda-beda tersebut sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya, juga kesiapan belajarnya, Bu. Iya Bu Ade, luar biasa, Alhamdulillah. Jadi dari hasil perbincangan kita hari ini ya Bu, bisa saya simpulkan ada dua kondisi ideal yang akan Ibu Ade wujudkan. Yang pertama, Ibu Ade ingin menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, semua murid fokus dan mudah mempelajari konsep materi yang sedang dipelajari dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua, Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajar Bu Ade yang berpihak kepada kebutuhan murid. Ya, Bu. Begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Terima kasih nih Bu ya atas kesediaan waktunya. Hari ini kita ngobrol, saya dapat solusi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Doakan mudah-mudahan rencana saya itu bisa berhasil. Nanti kita ngobrol Amin, lagi ya Bu ya. ya Untuk Robbal refleksi Alamin. dari aksi nyata rencana saya tadi ya Bu. Baik, senang banget nih hari ini saya juga ngobrol sama Bu Ade ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Saya tunggu hasil refleksi dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan di kelas 2 minggu yang akan datang. Iya, salam buat keluarga Bu Ade, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila.